Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad Asari dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi Ibnu Al-Haytham. Langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Yang pertama itu ada penjelasan singkat mengenai Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham merupakan seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Beliau dikenal sangat ahli dalam bidang ilmu optik, khususnya penyelidikan mengenai cahaya. Tak mengherankan bila beliau dijuluki sebagai Bapak Optik Modern, karena jasanya dalam bidang optik yang masih digunakan hingga saat ini. Beliau juga berjasa dalam memberikan pengetahuan kepada ahli sains barat, seperti Roger Bacon dan Kepler, dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Selanjutnya itu ada biografi mengenai Ibnu Al-Haytham. Beliau lahir dengan nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Haytham dan memiliki nama panggilan Ibnu Al-Haytham. Beliau dilahirkan di Basra, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tanggal 6 Maret 1040 Masehi. Beliau memulai pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan memiliki julukan sebagai Bapak Optik Modern dikarenakan beliau merupakan orang pertama yang berhasil menemukan ilmu mengenai optik. Selanjutnya itu ada perjalanan Ibnu Al-Haytham. Yang pertama itu perjalanan beliau dalam berangkat ke Mesir. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana, beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran dan saluran Sungai Nil. Beliau juga menyalin buku-buku mengenai matematika dan ilmu falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar yang berada di Kairo, Mesir. Kemudian hasil dari usahanya itu dan secara otodidak, ia mempelajari hingga menguasai beberapa disiplin ilmu seperti dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang kajian sains di barat. Terlebih lagi kajiannya mengenai pengobatan mata dan telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Selanjutnya itu ada karya dan teori yang ditemukan. Yang pertama itu ada teori penglihatan atau optik. Dengan menggunakan kaidah matematika dan fisika yang baik, beliau dapat membuat eksperimen yang teliti. Ibnu Haytham telah meletakkan optik pada batu asas yang kukuh. Beliau telah menggabungkan teori dan eksperimen dalam penyelidikannya. Dalam penyelidikan, beliau telah mengkaji gerakan cahaya, ciri-ciri bayangan, dan image, dan banyak lagi fenomena optik yang penting. Beliau telah menolak teori Ptolemei dan Euclid yang mengatakan bahwa manusia melihat benda melalui pancaran cahaya yang keluar dari matanya. Tetapi menurut Ibnu Haytham bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang dilihat itulah yang memantulkan cahaya ke mata manusia. Yang kedua itu ada sains dan teori lensa pembesar. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light and on Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayangan-bayangan dan gerhana. Ibnu Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar. Dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang ketiga itu ada filsafat. Selain sains dan lensa pembesar, Ibnu Haytham juga banyak menulis mengenai falsafah, logika, metafisika, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Penulisannya mengenai falsafah banyak tertumpu kepada
aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Menurutnya, pertikaian mengenai suatu perkara berpuncak daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Bagi Ibnu Haytham, falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematika, sains, dan ketuhanan. Selanjutnya yang terakhir itu ada karya Ibnu Al-Haytham. Yang pertama itu ada Al-Jami fi Usul Al-Hisab yang mengandung teori-teori ilmu matematika dan matematika penganalisanya. Yang kedua itu ada kitab Al-Tahlil wa Al-Tarkib, yaitu mengenai ilmu geometri. Yang ketiga itu ada kitab Tahlil Masail Al-Adadiyah, yaitu tentang algebra. Yang keempat itu ada makalah fi Istikhraj Simat Al-Qiblah yang mengupas tuntas mengenai arah kiblat bagi segenap rantau. Yang kelima itu ada makalah Fima Tad'u Ilaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak. Yang terakhir itu ada risalah Fi Sinaat Al-Syiar mengenai teknik penulisan puisi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.